Oke rekan-rekan, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Paman Clip Hunter Black di frekuensi 200,24 AM. Sekali di gunung tetap di gunung, sekali-sekali di lautan. Cuma bagus ya, jangan cuma di gunung-gunung terus, tetap orang harus pindah-pindah tambah di lautan begitu. Di sekali di gunung tetap di gunung, harus sekali-sekali di lautan. Oke, kita next rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan secara singkat terkait pekerjaan untuk pemasangan portal sistem otomatis yang ada di Sulawesi Utara, Bitung, Kota Bitung. Namanya pekerjaan kita harus awali dengan planning. Planningnya apa? Pertama harus kita melakukan penawaran pada suatu instansi atau lembaga perusahaan tersebut. Kita memasukkan suatu penawaran untuk pekerjaan yang kita lakukan. Setelah di ACC kita harus melakukan survei dan pengukuran. Jadi survei dan pengukuran itu harus ada. Yang kita survei itu apa secara teknis, misalnya panjang tarikan kabel untuk kebutuhan instalasi, bahan-bahan apa yang digunakan di sana, material-material apa yang digunakan di sana, ada material pabrikan atau material non pabrikan seperti besi, kabel atau bahan-bahan bangunan, semen. Kalau yang material lokal itu ada juga dijual atau memang kita harus membeli kepada penduduk yang ada di sana, penduduk lokal seperti material pasir atau batu bata. Tapi untuk pekerjaan ini adalah pekerjaan tidak terlalu banyak menggunakan material berbasis IT ya. Nah, ini pekerjaan untuk portal paket sistem portal palang otomatis. Jadi sudah paket. Jadi sekalian sistemnya juga. Kemudian ada pemasangan IP kamera sama portalnya. Jadi di portal itu sudah terkoneksi, terintegrasi dengan IP kamera CCTV ke Fashion. Oke, kita next rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya jelaskan secara singkat saja terkait dengan gambar untuk pondasi. Nah, ini merupakan gambar untuk pondasi pada tiang IP kamera ya, IP kamera untuk menyoroti kendaraan keluar masuk pada portal palang otomatis. Jadi ini untuk pondasinya, ukurannya seperti menggunakan besi 8 inch itu angkor tiang. Jadi untuk lebarnya itu 20 cm, kemudian tingginya 40 cm ya, kurang lebih seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini merupakan pondasi tiang IP kamera CCTV. Kemudian kita next, pada tiang kamera kita menggunakan besi, itu besi galvanis 4 inch. Nah, ini merupakan material pabrikan ya, kita beli di toko di Manado atau di Bitung, banyak yang jual. Nah, ini merupakan gambar sederhana ya terkait untuk posisi penempatan box gate. Jadi untuk warna merah ini merupakan box gate. Jadi sudah ada gambar sederhananya seperti ini. Box gate, kemudian yang merah ini merupakan palang parkir. Kemudian untuk warna hijau ini merupakan suatu garis dari jalur posisi box gate ini. Ini sudah mempunyai ukuran 60 cm, kemudian 4 cm. Untuk 300 cm ini nanti di sini akan dibuatkan kabel. Jadi kabelnya itu melingkar supaya pas kendaraan masuk akan terkena kabel itu, sensornya terbaca. Jadi saat kendaraan lewat, portalnya tertutup sendiri. Jadi di sini ada kabel sensor ya. Jadi ukurannya seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian kita lanjut kebutuhan IP kameranya, CCTV-nya. Kita menggunakan CCTV IP kamera HK Fashion. Jadi untuk harga IP kamera ini di luar harga Manado ya, lokasi wilayah Sulawesi Utara Manado. Ini di luar Manado. Jadi kamera yang digunakan itu HK Fashion ya, yang tipe kamera HK Fashion yang tipe DS TC G2 A5B ANVR itu tipenya. Untuk harganya 37.990.000. Aduh, mahal sekali nih. Ini untuk HK Fashion khusus palang portal otomatis, kamera CCTV khusus. Jadi ini untuk mendeteksi kendaraan keluar masuk siang hari maupun malam. Gambarnya seperti ini. Kita next pada video gambaran video pekerjaan secara teknis hari pertama. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini merupakan proses testingnya untuk tes kamera CCTV-nya. Nah, ini kameranya mahal ini. Harganya lumayan boleh. Jadi di tes ini kamera ini belum ada pondasi untuk tiang kamera CCTV-nya.
Jadi hanya untuk proses pengetesan diintegrasikan ke sistem, jadi aplikasi portal. Jadi mau tes berapa jangkauannya, kamera ini bisa baca plat nomor kendaraan dari jarak berapa. Jadi kalau dia misalnya dari jarak jauh nggak bisa deteksi, jadi kita harus dekatkan pada posisi fokus pada titik portalnya atau mesin portalnya, palang otomatisnya. Jadi kita menggunakan hub ya, tapi hubnya juga harganya lumayan. PoE yang hub suite gigabyte. Jadi ada yang SPF-nya. Jadi mahal juga yang hub suite-nya itu, yang merek Hikvision. Nah ini hanya didirikan sementara. Nah ini jadi berhubung belum ada pondasinya, jadi hanya diikat begitu untuk uji coba ya, untuk simulasi sistem, diintegrasikan ke sistem kamera CCTV-nya. Jadi hanya dipasang begitu. Ini hanya tes sementara untuk deteksi seberapa jauh kamera tersebut untuk membaca plat kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah ini ada kendaraan masuk. Jadi untuk panjang tiangnya ini kurang lebih 2 meter, jadi dipotong. Nah ini hub speednya ini mahal ini, Hikvision ini PoE, speed hub PoE. Jadi punya SPF-nya. Jadi panjang tarikannya berapa? Misalnya kalau 1 kilo 2 kilo pakai kabel fiber optik atau kabelan, misalnya dia tidak tembus, kita tinggal pakai SPF-nya, kita dorong dengan SPF-nya. Khusus IP kamera, jaringan lokal juga bisa. Jadi kalau pakai PoE seperti ini biar tidak dicolot ke listrik untuk IP kameranya. Nah seperti ini PoE-nya, ini inputnya ke kamera. Kemudian di switch ke laptop, ke komputer. Ini proses testing untuk pengujian untuk mendeteksi plat nomor kendaraan, apa mobil, roda 4, roda 2, sepeda motor, kendaraan masuk. Nantinya dia akan terkoneksi ke sistem, misalnya plat nomor berapa, sepeda motornya masuk, plat nomornya langsung terintegrasi ke sistem, kemudian sistem akan rekam, langsung terbaca plat nomor DB-nya begitu. Kemudian outputnya apa, berupa stroke ya, karcis. Nanti dikasih karcis masuk seperti ini, plat nomor terekam, plat nomor mobil. Secara otomatis kamera itu mendeteksi plat nomor kendaraan tersebut, kendaraan roda 2, roda 4. Masuk, tutup. Ini hanya untuk pengujian kameranya. Nanti ke depan akan terintegrasi ke sistem. Ini masuknya menggunakan portal untuk alamat portalnya CCTV IP kamera ini. Jadi dia main hanya di lokal. Misalnya IP-nya 192.168 sekian, kita boleh panggil IP tersebut, IP kamera tersebut. Nanti hasilnya seperti ini pada laptop atau komputer. Nah, mobil masuk lagi. Nanti misalnya kalau dia tidak bisa mendeteksi kameranya, nanti posisi kamera kan ini sementara tes 6 meter tinggi tiang pipa galvanis, pipa 4 inch. Jadi yang standar itu kalau sudah ada galiannya itu nanti pipanya akan dipotong, dibagi 2. Jadi tingginya itu 2 meter.
Posisi ini jauh, posisi kamera ini tinggi, kemudian jaraknya agak jauh. Nanti kalau sudah pemasangan, untuk dipatenkan titiknya, titik kameranya, sudah ada galiannya, itu sudah agak cepat responnya. Tapi kalau dia semakin jauh, dia tidak bisa mendeteksi nomor platnya berapa. Jadi kita harus dekatkan posisi titik tiang kamera tersebut. Nah, ada kendaraan lagi masuk, dia rekam plat lagi, plat nomornya DB sekian-sekian. Kadangkala dia tidak bisa terbaca karena posisi kamera ini sementara tes itu sangat tinggi, 6 meter, kemudian jaraknya jauh, sekitar 10 meter dari titik portal mesin gate-nya. Jadi kita harus zoom, bisa disetting juga zoom in, zoom out, agar pas ada kendaraan masuk, kameranya fokus pada posisi kendaraan, akan mendeteksi nomor plat kendaraan tersebut. Jadi kalau rekan-rekan mau konsultasi terkait pekerjaan IT, informatika teknologi, komputer, bisa dikonsultasikan. Mau pekerjaan jaringan, server, CCTV, analog, IP kamera, atau perancangan program aplikasi berbasis web, aplikasi kasir, penjualan, itu nanti bisa dikonsultasikan. Bisa chat melalui nomor WhatsApp atau Facebook. Nanti ada tim, ada divisi-divisi yang menangani. Misalnya tim ini untuk perancangan sistem buat programnya, misalnya tim ini untuk jaringan komputernya. Misalnya ada tim untuk sales promosi, salesman. Jika ada yang minat terkait semua pekerjaan tersebut seperti portal, palang otomatis, itu bisa disolusikan. Silakan konsultasi. Nanti saya bantu dorong, push, follow up ke bosnya, Pak Wayang Budiasa, yang punya perusahaan atau jasa yang bergerak di bidang infrastruktur IT. Mau server, mau apa, silakan. Nanti Om Klip Black Hunter bantu disposisi informasikan. Nah, ini posisi kamera sudah disetting zoom in. Karena tadi kameranya agak jauh, jadi untuk plat nomornya tidak terupdate. Seringkali kamera tidak bisa menangkap rekaman plat nomor tersebut. Karena pas portal masuk itu kan kelihatan di situ kalau siang-siang agak gelap. Kalau dia jarak hanya 5 meter, gelap siang malam, gelap gulita, dia bisa deteksi karena ini kamera memang khusus untuk mendeteksi kendaraan, khusus sistem portal. Nah, ini Mas Yusuf sementara melakukan penggalian untuk galian pondasi tiang CCTV ya, untuk CCTV sistem portal palang otomatis. Ini sudah dirangkai, jadi tinggal tanam terus cor. Tapi pada posisi besi itu 4 hook itu sudah dipasang bolt supaya pas tiangnya sudah dilas, sudah dibor, tinggal didudukan, tinggal ditaruh pada posisi lubang-lubang tiang tersebut, kemudian dicor ya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini proses sudah selesai ya, sudah selesai dilakukan pengecoran. Oke, sekian dan terima kasih.